Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, Ibu akan memperkenalkan dulu. Nama Ibu Yuyun Yuliana. Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 dan kelas 12. Anak-anakku sekalian, kelas 10 dan kelas 11, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul walaupun di dunia maya. Akan tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk mempererat tali silaturahmi. Kemudian walaupun dalam keadaan kita serba di dunia maya, karena sedang ada wabah yaitu COVID-19, akan tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk selalu belajar dan belajar. Nah baik, untuk kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang fikih. Sebelum kalian menyimak materinya, silakan kalian membaca doa terlebih dahulu, kemudian silakan kalian siapkan alat tulis ataupun apapun yang mendukung untuk kalian bisa mengikuti materi di channel YouTube ini. Baik, langsung saja ke materi. Materi kali ini yang akan Ibu berikan yaitu materi fikih, yang dimana fikih itu luas. Akan tetapi yang akan dijabarkan pada kali ini yaitu tentang ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia hidup di dunia ini adalah sebagai khalifah di muka bumi. Apa itu yang dinamakan khalifah? Yang dinamakan khalifah adalah sebagai pemimpin. Yang dinamakan pemimpin bukan hanya seorang pemimpin saja, atau bukan hanya seorang presiden saja, bukan hanya seorang kepala sekolah saja, bukan hanya sekedar kepala desa saja. Akan tetapi kita sebagai manusia yang dijuluki sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin, kita sendiri juga merupakan suatu pemimpin. Memimpin untuk diri sendiri. Sebelum kita memimpin, bisa memimpin orang lain, berarti kita harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Ya. Nah, kemudian ibadah itu luas. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa dan melaksanakan yang lainnya, akan tetapi yang dinamakan ibadah itu, baik itu kita tersenyum juga itu merupakan suatu ibadah. Akan tetapi harus senyum yang ikhlas. Ibadah itu ada dua. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh. Yang kedua yaitu ibadah ghair mahdoh. Yang disebut ibadah mahdoh adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Ya. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali. Dari mulai kita sholat, ya, kemudian puasa, yang sekarang kita sedang menjalankan puasa. Nah, kemudian wudhu, kemudian mandi wajib, yaitu merupakan suatu ibadah mahdoh. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Tidak bisa sekarang kita misalkan sholat dititipkan kepada orang lain, tidak bisa. Karena yang namanya ibadah sholat itu adalah kita langsung berhadapan dengan Allah. Kemudian sekarang wudhu, tidak bisa kita menitipkan wudhu kepada orang lain. Akan tetapi kita harus wudhu sendiri. Kecuali mungkin kita sudah tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak bisa melaksanakan sholat, berarti kita disolatkan. Kemudian kita sudah tidak bisa wudhu, berarti kita diwudukan. Nah, makanya sekarang kita selagi masih kita bisa diberi
umur yang panjang oleh Allah, ya, kemudian diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, jangan sekali-kali kita meninggalkan yang namanya ibadah. Khususnya yaitu ibadah sholat. Karena sholat itu merupakan suatu tiangnya agama, ya. Kalau tiangnya saja sudah tidak sudah tidak kokoh, sudah tidak didirikan oleh kita, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya mungkin juga sudah tidak akan kokoh, karena yang utamanya yaitu sholat sudah kita tidak mendirikannya. Nah, makanya yang namanya sholat itu adalah harus dijaga oleh kita. Sholat yang 5 waktu. Ibadah mahdoh tadi sholat, ya. Sholat merupakan suatu tiangnya agama. Tiang agama, tiang. Berarti yang dinamakan tiang itu adalah pondasi. Pondasi. Kalau misalkan kita membuat rumah juga, berarti yang harus dikokohkan itu adalah apanya dulu? Tiangnya dulu, ya. Tidak mungkin kita membuat rumah langsung ke genteng, langsung ke atap. Tidak mungkin, akan tetapi dari bawah terlebih dahulu. Nah, ibadah sholat adalah merupakan suatu ibadah yang paling utama, yang nanti akan dihisab. Yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat. Sholat, ya. Makanya, sholatlah sebelum kita disolatkan oleh orang lain. Sekarang misalkan kita hadiah oleh Allah, kita sakit, kemudian kita tidak bisa melaksanakan sholat, ya. Nah, Allah itu ngasih rukhsah kepada kita, ngasih keringanan kepada kita. Bagaimana kita melaksanakan sholat dengan cara misalkan kita tidak bisa berdiri, ya. Misalkan kita tidak bisa berdiri untuk sholat, untuk melaksanakan sholat, kita boleh sambil duduk. Sekarang tidak bisa sambil duduk, kita boleh sambil tidur, terlentang. Tidak juga bisa kita sambil tidur. Udah mal mungkinnya, kalau kita tidak, yang namanya orang sakit kan pasti tidur, ya. Nah, kemudian dengan itu kita dengan isyarat, dengan muncet bahasa Sunda nama kukicep, ya, dengan kedipan. Nah, kalau tidak bisa semuanya, sekarang berdiri tidak bisa, kemudian sekarang kita duduk tidak bisa, kemudian kita berbaring juga sudah tidak mampu dengan mengangkat tangan, apalagi ya dengan isyarat kedipan mata juga sudah tidak bisa dengan isyarat misalkan. Nah, itu sudah beda lagi, berarti kita sudah tidak bisa apa-apa. Itu kita sudah punya gelar apa? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berarti kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena kita sudah meninggal dunia. Berarti kita disolatkan oleh orang lain. Nah, makanya sebelum kita disolatkan oleh orang lain, sebelum kita diwudukan oleh orang lain, ya, sebelum kita dimandikan oleh orang lain, berarti kita harus melaksanakan ibadah sholat itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar, ya. Dari mulai kita sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, ya. Nah, itu jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kita sudah balik, kita masih disuruh-suruh untuk melakukan sholat, ya. Nah, itu kemudian itu contoh ibadah mahdoh, sholat. Kemudian sekarang puasa yang sedang dilaksanakan, yang sedang dijalankan oleh kita, yaitu setahun sekali, ya, hanya 1 bulan. Di dalam 12 bulan, dalam 12 bulan kita hanya 1 bulan melaksanakan puasa. Tapi kalau untuk puasa yang wajib, ya, kalau puasa yang sunat itu bisa setiap bulan misalkan, atau setiap minggu, itu seminggu 2 kali, misalkan hari Senin dan hari Kamis. Ataupun mau 1 minggu pun juga tidak apa-apa, ya, itu terserah yang melakukannya. Nah, sekarang yang kedua, contoh ibadah mahdoh yang kedua, yaitu puasa. Puasa merupakan suatu kewajiban bagi orang yang beriman. Sebagaimana terkandung di dalam
Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, itu yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, jadi ibadah mahdo yang kedua yaitu merupakan puasa, ya, puasa yang dilaksanakan oleh orang yang beriman, oleh orang Islam, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Ya, kalau yang sudah terbiasa melaksanakan puasa, baik itu puasa sunat ataupun puasa wajib ataupun puasa yang lainnya, mungkin melaksanakan puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh itu tidak menjadi suatu beban, karena sudah terbiasa kita melaksanakan puasa. Begitu juga dengan sholat, kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat, ya, insya Allah kita tidak akan merasa terbebani, mau itu sholat subuh masih ngantuk, ya, kemudian sholat asar kita masih di mana, kemudian kita sholat maghrib kita tanggung dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa kita melakukan sholat dan puasa, itu insya Allah kita tidak akan terbebani, ya, kita tidak akan merasa aduh berat, aduh hoream, aduh dengan alasan yang lainnya. Atau misalkan puasa sekarang, aduh saya tidak kuat karena saya sedang sakit mah dan sebagainya, atau sedang sakit dan sebagainya. Allah ngasih keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan puasa. Yaitu menggantinya nanti kalau kita misalkan sudah sembuh dari sakit, boleh diganti. Ya, tapi jangan sampai selalu setiap bulan Ramadan kita itu banyak alasan. Sakit terus, padahal tidak. Padahal yang namanya sakit lambung atau mah, kalau diajak berpuasa itu insya Allah obatnya itu adalah dengan berpuasa. Karena puasa itu adalah jadi merepress, kata bahasa yang namanya nge-repress perut gitu. Yang tadinya makanan itu segala dimakan, ya, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kan biasanya tidak terkontrol makanan itu masuk, mau yang pedas, mau yang dingin, mau yang yang panas dan sebagainya, ya. Apalagi kalau zaman sekarang ada seblak dan sebagainya, itu kan tidak terkontrol makanan-makanan yang yang pedas dan panas itu, ya. Nah, dengan berpuasa itu menjadi teratur, ya. Kita makan dan minum itu menjadi teratur. Karena kan di puasa itu ada sahur, kemudian ada berbuka puasa, ya. Kita makan hanya 2 kali, yaitu berbuka puasa dan sahur. Nah, kita yang tadinya makan dari kita bangun tidur sampai ke tidur lagi kita makan ya, maksudnya bukan makan terus, ya, tapi kita makanan apa saja masuk itu dari tadi, yang panas, yang dingin, yang pedas dan sebagainya. Tapi di bulan Ramadan ini di siang hari kan kita tidak makan apa-apa, makanya nanti yaitu pas azan maghrib, dan juga diistirahatkan lagi, nanti kita makan lagi yaitu pada saat sahur, ya. Nah, makanya dengan berpuasa itu di samping kita menjaga pola makan, juga kita harus bisa menahan yang namanya hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Nah, yang paling susah itu adalah
kita mengendalikan hawa nafsu. Ya, yang paling susah. Ya, yang paling susah itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Nah, itu contoh ibadah mahdoh, ya, tadi sholat, kemudian puasa, kemudian yang ketiga yaitu wudhu. Wudhu, ya, karena wudhu itu merupakan suatu syarat kalau kita mau melaksanakan sholat. Kalau tidak wudhu berarti tidak sah sholatnya. Nah, makanya kita harus wudhu terlebih dahulu. Nah, kemudian yang seterusnya, contoh yang seterusnya yaitu banyak sekali dari mulai zakat, ya, itu juga merupakan suatu contoh ibadah. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama ibadah mahdoh, yang kedua yaitu ibadah goer mahdoh. Apa itu yang dinamakan ibadah goer mahdoh? Ibadah goer mahdoh adalah ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah. Tadi kan ibadah mahdoh adalah yang langsung, ya, yang langsung kita dengan Allah. Kalau sekarang ibadah goer mahdoh adalah ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah. Contohnya apa? Kita belajar, kita menuntut ilmu, ya. Nah, itu merupakan suatu ibadah goer mahdoh, ya, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, kemudian ibadah goer mahdoh itu tadi yang tidak langsung, yang tidak langsung berhubungan dengan Allah, ya, yang tidak langsung berhubungan dengan Allah yaitu tadi zikir, kemudian kita berdakwah, ya. Berdakwah itu kan tidak langsung, akan tetapi kita menyampaikan suatu kebenaran, suatu kebaikan, ya, itu kepada orang lain. Nah, dengan berdakwah juga kita berdakwahnya itu harus dengan yang baik. Jangan sampai kita memojokkan, menyudutkan, mengadu domba dan sebagainya, ya. Karena menjelek-jelekan yang orang lain atau yang lain itu bukan perbuatan yang baik, ya. Kemudian contoh ibadah mahdoh yang seterusnya yaitu tolong menolong. Tolong menolong, ya. Nah, itu merupakan suatu ibadah, contoh ibadah goer mahdoh. Tolong menolong. Tolong menolong di sini bukan hanya kita ingin dipuji oleh orang lain. Itu tidak termasuk ibadah. Kalau misalkan kita menolong orang lain hanya ingin mendapat imbalan atau ingin dipuji oleh orang lain, ya, itu tidak akan menjadi ibadah. Karena apa? Yang namanya tolong menolong, yang namanya menolong orang lain itu harus ikhlas karena Allah, ya. Harus diniatan di dalam hati kita, menolong orang itu harus ikhlas, ya. Tidak tidak ingin dipuji oleh orang lain. Nah, zakat juga, ya. Zakat apakah merupakan ibadah goer mahdoh? Ya, karena tidak langsung zakat tersebut diberikan kepada Allah, kan, akan tetapi diberikan kepada manusia, kepada orang lain, kepada yang berhak menerimanya, ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh. Silakan nanti kalian buka kembali buku PAI-nya tentang fikihnya, silahkan gali kembali Al-Qur'annya, ya. Masih banyak contoh-contoh ibadah mahdoh dan ibadah goer mahdoh, ya. Nah, kemudian untuk kita tadi yang di awal disebutkan bahwa kita sebagai khalifah, berarti kita harus memberikan contoh yang baik kepada orang lain, ya. Sebelum kita memimpin orang lain, berarti kita harus bisa memimpin diri sendiri. Sudah baikkah kita? Karena yang menilai diri kita sendiri adalah bukan diri kita sendiri, akan tetapi orang lain, ya. Kalau menurut diri kita sendiri mungkin diri kita baik. Diri kita adalah yang paling baik, tidak ada lagi, ya. Walaupun misalkan kejelekan-kejelekan kita, kemudian dosa-dosa kita itu ditutupi oleh Allah. Begitu Allah maha baiknya kepada hambanya, ya, menutupi aib-aib
diri kita sendiri. Padahal aib-aib kita itu Masya Allah, setiap hari, setiap detik, setiap jam, mungkin setiap kedipan kita, setiap ucapan kita itu merupakan suatu apakah yang diucapkan itu baik, ataupun apakah yang dilihat oleh kita itu baik atau jelek ya. Nah itu setiap hari muncul bahasa Sunda nama saincak sapari polahna urang teh kumaha ditingali ku malaikat. Ditinggali ente ku malaikat oge merendah. Malaikat selalu melihat kita ya. Oleh orang lain dilihat setiap hari. Kalau diri kita merasa sudah paling baik ya. Nah, itu orang yang sombong. Ya. Mungkin tidak ada orang yang paling sombong di dunia ini adalah orang yang paling bahwa menurut dirinya itu adalah diri kita ini adalah orang yang paling suci, yang paling bersih, yang paling baik, yang paling agamis dan sebagainya. Tidak ada, manusia itu tidak luput dari yang namanya salah dan dosa ya. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Akan tetapi kita melakukan kesalahan terus-terusan itu juga bukan tipenya manusia, karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Muncul bahasa Sunda nama salah wae da lain setan. Benar bae da lain malaikat. Ya, jadi manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Akan tetapi manusia dikasih kesempurnaan baik itu akhlak, pikiran, perilaku oleh Allah. Beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Kita dengan binatang kita beda. Kita dikasih kesempurnaan oleh Allah. Wajah yang sempurna, alhamdulillah. Kemudian anggota tubuh yang sempurna. Walaupun memang kata ibu tadi, manusia tidak ada yang sempurna. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, contohnya dengan binatang, ya kita paling mulia, kita paling sempurna. Nah, akan tetapi dengan kesempurnaan, perbedaan tersebut, kita jangan sampai kita malah derajat kita malah sama dengan binatang misalkan. Ya, sudah apa? Yang pertama misalkan sudah tidak punya rasa malu, ya, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Nah, kalau orang sudah tidak punya rasa malu, berarti itu sudah sama saja kita seperti binatang, seperti hewan. Dasok ayeuna hewan, contohnya ayam saja atau kambing saja, dia punya rasa malu tidak? Tidak kan? Ya, dia kencing di mana dia tidak malu. Kemudian dia misalkan tidak memakai baju juga dia tidak malu misalkan ya. Nah, kita beda dengan hewan. Nah, akan tetapi zaman sekarang ini kenapa? Banyak sekali manusia-manusia yang mungkin derajatnya itu sudah sama dengan binatang. Karena sudah tidak punya rasa malu itu. Ya. Yaitu misalkan akhlak, dari tingkah laku, dari sikap, ya, itu sudah mencerminkan bahwa kita tidak punya rasa malu. Tidak sholat, kita tidak malu, baik itu dengan Allah, baik itu dengan manusia, sudah tidak punya rasa malu. Kita tidak puasa, cuek aja ya kalau laki-laki, kalau perempuan mungkin ada sedang halangan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan laki-laki, kecuali sedang sakit ya, itu kalau misalkan ada yang tidak puasa, kemudian tidak punya rasa malu, nah itu berarti derajat kita sudah sama saja dengan hewan ya. Sudah tidak mempunyai akal pikiran yang sehat. Nah, kalau kita masih punya rasa malu, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita mungkin akan bisa memilih-milih. Oh, ini perbuatan yang tidak baik. Oh, ini adalah perbuatan yang baik. Kita akan bisa memilih. Tapi kalau misalkan sekarang kita sudah tidak punya rasa malu, labrak saja. Ya, misalkan teu salat lah, teu nanaon ya. Padahal mungkin kalau untuk tidak melaksanakan salat, mungkin tidak langsung begitu Allah mengajab ke orang tersebut,
ini tidak sholat, kakinya jadi pincang, kan mungkin kalau tidak seperti itu. Tapi nanti di akhirat kita akan ada balasannya. Kita tidak melaksanakan sholat, kita tidak melaksanakan puasa, dan kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin nanti akibatnya nanti di akhirat kita akan menanggung akibatnya. Ya. Nah, kemudian untuk perempuan, sekarang sudah kalau kata kasarnya zaman edan, ya. Maksudnya apa? Bukan zamannya yang edan, tapi orang-orangnya itu sendiri, yaitu yang tadi sudah tidak punya rasa malu. Cara berpakaian, misalkan perempuan menyerupai laki-laki, ya, yang itu misalkan pakaian tersebut adalah untuk dipakai laki-laki, tapi dipakai oleh perempuan. Kemudian mengumbar aurat, rambutnya bebas siapa saja yang melihat, misalkan karena tidak memakai jilbab, tidak memakai kerudung, ya. Nah, itu seorang perempuan itu dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan, ya. Nah, aurat perempuan itu adalah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi beda dengan laki-laki, ya. Laki-laki hanya sampai pusar, ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang perempuan yang tidak memakai, tidak menutupi aurat, kemudian tidak malu tapi merasa bangga, wah ini body saya nih paling bagus, paling seksi dan sebagainya, ya. Kemudian kita mengumbar aurat, rambut kita boleh siapa saja yang melihat. Padahal yang namanya aurat perempuan itu rambut, apalagi rambut terlihat satu helai saja oleh yang bukan muhrim, oleh laki-laki, ya, ataupun yang bukan muhrim, terlihat satu lembar saja, itu nanti rambut yang satu lembar itu akan dibagi 7. Kemudian kita akan berjalan di rambut tersebut, di bawahnya neraka jahanam. Masya Allah, ya. Coba bayangkan sekarang di dunia saja, rambut satu lembar, bayangkan dipegang oleh kita saja seperti ini, ya. Dipegang oleh kita kan dikitukeun we pegang, putus. Apalagi nanti satu lembar itu dibagi 7. Bayangkan. Rambut satu lembar dibagi 7. Kemudian kita berjalan di rambut tersebut. Apakah bisa ngabayangkeun ogenya? Terus Allahu Akbar. Nah, makanya sebisa mungkin kita tutuplah aurat kita dari khususnya ini untuk perempuan, ya. Tutuplah aurat kita. Kita harus punya rasa malu, ya. Baik itu oleh apalagi oleh Allah ataupun oleh orang lain. Nah, mungkin untuk bahasan, kalau fikih itu luas, ya, tidak hanya ibadah saja, banyak sekali ibadah juga, banyak sekali, bukan hanya sekarang contohnya bukan hanya yang ibu sebutkan itu saja, masih banyak karena fikih itu luas, ya. Bukan hanya puasa dan sholat saja, bukan hanya sodako saja, masih banyak lagi contoh-contoh ibadah, atau ibadah itu masih banyak lagi, ya. Dan tadi itu ingat, ya, ibadah itu ada 2, ibadah mahdoh dan ibadah goir mahdoh, ya, kalian harus ingat. Nah, karena kita terbatas oleh waktu penyampaian materinya, makanya mungkin tidak kalau belajar tentang fikih itu tidak akan cukup hanya beberapa jam, tapi luas sekali. Belum kita kalau menggali Al-Quran, kita menggali kitabnya dan sebagainya, itu sangat panjang, sangat luas sekali. Nah, itu mungkin dari ibu hanya inti-intinya saja, hanya poin-poin tertentu saja, dan ibu harapkan kalian itu tidak merasa puas, karena nanti kalau tidak puas berarti nanti kalian akan belajar dan belajar lagi, ya. Kemudian kita belajar sekarang sudah hampir 1 tahun kita belajar di rumah. Nah, ibu harapkan kepada kalian semua, jaga yang namanya nama baik, ya, karena
kalau misalkan nama baik itu dijaganya bukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Jaga nama baik, baik itu nama baik orang tua, nama baik sekolah, kemudian jaga kesehatan, karena yang paling utama itu adalah kesehatan. Kalau sudah sehat, insya Allah mau kita melaksanakan apapun enak, mudah, ya. Tapi kalau tidak sehat, nah sudah bisa dirasakan sendiri. Bagaimana kalau misalkan kita tidak sehat, ya? Nah, makanya di COVID-19 ini silakan kalian harus selalu menjaga, walaupun memang ada Ibu COVID-19 itu, ya, karena memang kan tidak terlihat. Tapi kita harus menjaga, yaitu kita harus sering cuci tangan, ya, kemudian menjaga kebersihan, baik itu kebersihan di rumah, kebersihan badan kita, ya. Yang paling kalau untuk orang Islam menjaga imunnya itu mungkin dengan berwudu. Silakan kalian setiap kita batal wudhu lagi, ya. Itu insya Allah yang pertama mungkin akan mencerahkan wajah kita, ya. Tidak harus perlu dengan skincare yang mahal-mahal, mungkin hanya dengan air wudhu itu sudah merupakan suatu skincare, ya, gratis. Tapi kita gratis dan kita mendapat pahala, ya. Silahkan kita setiap hari harus selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, dengan cara kita mandi, ya, dengan cara kita pokoknya menjauhi apa-apa yang akan menimbulkan atau mendatangkan wabah penyakit. Baik itu penyakitnya apa saja, bukan hanya corona saja, ya. Boleh mau penyakit apa saja kalau misalkan kita tidak menjaga. Mah juga itu kan merupakan suatu kita tidak menjaga pola makan, pola tidur, kan, istirahat, itu kita tidak menjaganya pasti akan mendatangkan penyakit-penyakit. Nah, makanya di COVID-19 ini kita ambil hikmahnya, ya. Bukan kita hanya menggerutu saja, aduh ini tidak bisa ini tidak bisa itu, akan tetapi kita harus mengambil hikmahnya, ya. Alhamdulillah mungkin dengan COVID-19 juga kalau kita mengambil hikmahnya, kita banyak berkumpul dengan keluarga di rumah, ya. Kemudian kita yang tadinya mungkin karena sekolah dari jam 7 sampai sore, misalkan tidak bisa sekolah agama atau sekolah agamanya, alhamdulillah karena sekarang banyak waktu di rumah, kita sering mengunjungi madrasah untuk sekolah agama misalkan. Jadi banyak ambil hikmahnya oleh kita. Jangan hanya kita yang negatifnya saja, tapi ambil yang positifnya. Banyak sekali hikmah yang harus diambil dari kejadian-kejadian yang menimpa kepada diri kita khususnya, ya, baik itu penyakit, musibah dan sebagainya, itu banyak hikmahnya, ya. Jangan dijadikan suatu beban, tetapi dijadikan suatu pelajaran, ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi dari Ibu yang berjudul Fikih atau judulnya yang membahas tentang ibadah, ya. Mudah-mudahan kalian dengan menyimak video ini, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam keadaan baik, kemudian dalam keadaan tidak terpaksa, ya. Mudah-mudahan. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak enak didengar ataupun misalkan pabaliut, ya. Mohon dimaafkan, mungkin yang benar itu dari Allah, kalau yang salah itu mungkin bukan mungkin lagi, itu dari kesalahan Ibu sendiri, ya. Mohon dimaafkan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.